Nah, yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Ada yang fal yukrim jarahu dhaifahu, ada yang fal yakul khairan aw yasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai. Silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Wah itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh, kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel, itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Sekaruan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik. Kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika, kadang wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi nggak boleh orang didik. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada kalimat dari Rasulullah SAW dari Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini, kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia, rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita, perilakunya nggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tonggo apik lah tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Nah, alhamdulillah, bagaimana tadi pengajian kita yang disampaikan oleh beliau Gus Baha, masyaallah. Saya itu
kalau ngaji atau mendengar ceramahnya Gus Baha itu merasa gimana ya? Saya berpikir gitu, enak kita ngaji sama Gus Baha, sama Gus Baha. Dia tuh kalau ngaji membahas ceramah itu rileks, santai, dan juga bisa mengena di dalam hati kita yang sebagai pendengar. Enak kita mendengarkannya. Itulah beliau. Beliau itu caranya ngajinya beliau itu santai dan luas pemikiran beliau. Satu ayat atau satu pembahasan dalam kitab itu pembahasan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, banyak kali, luas sekali apanya itu pembahasannya. Diambil dari gini lah, diambil dari dalilnya kayak gini, Al-Quran, hadis. Beliau itu menjabarkan penjelasannya sangat detail, sebagaimana supaya bisa dipahami oleh jamaah atau santri yang mendengar atau yang sedang mengaji. Nah, itulah beliau. Nah, mungkin mudahan kita diberi keberkahan dari beliau, mudahan kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti jejaknya beliau, jejaknya Gus Baha, supaya kita selalu tekun menikmati, selalu pengen senang mengkaji kitabnya para ulama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.